Puji nama Tuhan, shalom bagi kita semuanya. Boleh lambaikan tangannya, shalom, selamat pagi. Jemaat Tuhan yang ada di tempat ini dan jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kita yakin dan percaya, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita memasuki minggu kedua di bulan Juli, semua karena berkat kemurahan Tuhan. Amin. Kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya kita persembahkan kepada Tuhan. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebaikan demi kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini. Terima kasih atas perlindungan-Mu di sepanjang malam ini. Hingga pagi ini ya Tuhan, kami ada di tempat ini. Kami ada di rumah kami masing-masing semuanya karena berkat pertolongan-Mu ya Tuhan. Biarlah sepanjang ibadah kami ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Dari awal sampai selesai, biarlah Tuhan yang memberkati ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Segala kemuliaan kami persembahkan untuk Engkau, Raja di atas segala raja. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Dari setiap sudut yang
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Setiap pujian penyembahan kami persembahkan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kami siapkan hati kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu dimanapun kami berada ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan bagi setiap kami. Biar hikmat daripada Tuhan turun atas hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih, kami siapkan hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu Saudara. Halo. Saya menyapa yang di rumah mengikuti live streaming pagi hari ini. Shalom. Saya percaya setiap kita sekalian diberkati Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita sekalian membuka kitab kita, masih khotbah atau renungan seri dari Pasca Pentakosta. Saya akan mengajak kita sekalian membuka kitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-35. Demikian bunyi firman Tuhan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Bapak Ibu Saudara, kita belajar bagaimana kehidupan orang percaya di abad pertama, bagaimana kehidupan orang percaya di masa gereja awal atau gereja mula-mula. Ada dua hal penting yang sama-sama kita akan pelajari pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah, yang mengikuti live streaming di tempatmu, saudara bisa bersama-sama membuka Alkitab. Kita akan konsentrasi melihat dua hal penting. Bagaimana cara hidup orang percaya di waktu itu. Saya berdoa ini juga menjadi gaya hidup atau menjadi kehidupan kita di zaman sekarang. Saudara, memang dengan seiring kemajuan zaman ada banyak hal-hal yang tanpa kita sadari. Kadang-kadang kehidupan kita bisa saja sudah keluar daripada apa yang Tuhan mau. Paling tidak pagi hari ini kita belajar dua hal dari kehidupan orang percaya dalam zaman itu. Bagaimana murid-murid Tuhan, bagaimana orang-orang yang sudah percaya mengikut Yesus karena pemberitaan para rasul, karena kejadian-kejadian di hari Pentakosta, kemudian runtut beberapa waktu kemudian, ada banyak hal yang dialami, disaksikan, dirasakan oleh orang-orang percaya waktu itu. Saudara, kita belajar yang pertama di ayat yang ke-32. Di sana dikatakan begini, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Saudara, ini penting buat kita sekalian. Kesehatian orang-orang percaya waktu itu, Alkitab menyatakan mereka sehati dan sejiwa. Saudara, untuk menjadi sehati sejiwa ini sulit. Pasangan suami istri pun sudah sekian waktu lamanya banyak gesekan,
Banyak sesuatu yang membuat mereka bisa mengalami yang namanya pudar kasih satu dengan yang lain. Seiring perjalanan waktu, ada banyak persoalan, ada banyak tantangan. Kasih suami istri menjadi surut, kasih suami istri menjadi pudar. Kita belajar kehidupan orang percaya waktu itu dalam perjalanan hidup mereka. Mungkin baru sekian waktu lamanya kenal Tuhan Yesus, mungkin baru sekian waktu lamanya melihat perkara-perkara yang terjadi di hari Pentakosta, yang terjadi atas kehidupan para rasul. Tetapi Alkitab mencatat mereka sehati dan sejiwa. Saudara, bicara sehati sejiwa itu menjadi satu. Dua hati, suami istri menjadi satu hati. Dua jiwa menjadi satu jiwa, satu nafas, satu soul, satu irama. Kalau kita bicara harmonisasi musik, itu ada yang disebut satu jiwa, satu nada. Harmoni itu beda nada, tetapi dipadukan dalam satu suara. Karena itu dalam pentabisan bait Allah ada istilah one voice. Satu suara mereka perdengarkan kepada Tuhan. Tuhan itu baik, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika pentabisan bait suci waktu itu, one voice diperdengarkan, satu suara dinaikkan, sehati satu payung. Dan apa yang terjadi? Hadirat Tuhan luar biasa. Saudara, banyak hal yang kita hadapi hari-hari ini. Untuk menjadi sejiwa, untuk menjadi sehati, ini godaannya cukup besar. Bersyukur pandemi COVID-19 menjadikan gereja-gereja di Indonesia itu kompak. Kalau saudara melihat media sosial beberapa waktu-waktu yang lalu, perang pengajaran itu muncul di mana-mana. Pendukungnya enggak terima, pemimpinnya dibully, maka orang-orang mulai bersuara. Tapi saya bersyukur dengan pandemi COVID-19 ini, sekarang yang ada di media sosial, Yesus Tuhan yang ditinggikan. Saudara, mari kita belajar untuk menjadi sehati sejiwa. Memang sulit, tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita sekali yang benar cara hidup orang percaya. Pada waktu itu saya berdoa, bukan saja waktu itu, tetapi hari ini dan seterusnya. Anda dan saya, bilangan orang percaya yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Kita mau belajar sehati sejiwa. Amin. Berulang-ulang saya tidak pernah bosan. Anda siapapun yang menangkap live streaming ini, saya mau berkata, keyakinanku sebagai orang Kristen, Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Allah. Dia turun dari sorga, mengambil rupa seorang manusia. Dia menderita sengsara, disalibkan, mati, dikuburkan. Pada hari ketiga dia bangkit, dia naik ke surga. Dia siapkan tempat satu kali waktu. Dia akan datang sebagai raja di atas segala raja. Dia berkuasa sampai kepada kekekalan. Dan itu yang saya percayai. Orang Kristen percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagian Anda dan saya sebagai orang yang percaya kepada Yesus, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita sekalian kehidupan orang percaya di abad mula-mula. Mereka sehati, sejiwa, tidak ada kepentingan
kepentingan yang lain. Saya mau berkata dengan kerendahan hati, siapapun Anda, hamba Tuhan siapapun, kita boleh berbeda pengajaran, pemikiran, tapi Tuhan kita sama, Yesus Kristus. Mari sehati, sepikir. COVID-19 ini bukan menjadikan kita makin runcing perbedaan, tetapi biarlah kita bersatu. Tuhan Yesus ditinggikan. Saudara, apa yang terjadi? Kalimat di ayat yang ke-32 di sana dikatakan, tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ayat yang ke-34 di sana dikatakan, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya sendiri. Saudara, saya berdoa ayat ini jangan ditafsirkan mentah-mentah kemudian menjadi salah tafsir. Memang ada kadang-kadang orang yang digerakkan Tuhan untuk menabur. Ada orang-orang yang karena persekutuan dengan Tuhan, Tuhan singkapkan sesuatu, Tuhan berikan kemampuan untuk dia boleh menabur. Tapi jangan disalah tafsirkan. Setelah dengan khotbah ini, apa yang kau punya dijual, kemudian dibawa ke gereja, biar gereja yang kelola semuanya. Saudara, bukan ini tafsirannya. Tetapi dalam bagian ini saya secara pribadi meyakini jemaat Tuhan, orang percaya waktu itu, mereka memiliki kasih, hidup di dalam kasih, bukan saja dibuktikan sehati sejiwa, tetapi mereka mau sepenanggungan, mau berkorban, berbagi dengan yang lain. Pasca atau selama pandemi, banyak institusi yang saya lihat di media sosial rame bagi makanan, foto, kemudian posting. Satu kali waktu, saya tidak sebut di kota kami, saya naik kendaraan, ada seseorang yang bagi makanan sampai-sampai mengganggu lalu lintas. Saya amati bukan masalah bagi makanannya, tapi foto-fotonya itu. Saya tidak alergi semua melakukan tindakan sosial kemudian dipublis. Silakan, itu hak Anda. Tetapi mari belajar. Berkorban itu bukan saja kita bagi sesuatu kemudian biar orang lain tahu apa yang kita kerjakan. Bukan itu. Yesus dari sorga, dia ditolak oleh bangsanya sendiri, dia disalibkan. Beberapa waktu hari sebelumnya orang berkata, Hosana, Hosana. Dia yang dari tempat tinggi dipermuliakan, tapi mulut yang sama beberapa waktu kemudian berkata, salibkan dia. Yesus ditolak, tetapi dia tidak berhenti melakukan tindakan kepedulian. Karena misi kedatangan Yesus yang pertama, dia memang harus mati di atas kayu salib, dia harus dikuburkan, dia harus bangkit, dia menebus dosa manusia dengan cara dia korbankan dirinya. Saudara, manusia menolak karya Kristus, tetapi Yesus tidak pedulikan itu. Kedatangannya yang pertama, memang dia harus jadi korban tumbal dosa. Saudara, jemaat mula-mula berkorban, berbagi satu dengan yang lain. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, di media sosial pandemi COVID-19 ini, tingkat kepedulian satu dengan yang lain luar biasa. Amin. Di rumahmu, di tempat ini bisa lihat kanan kiri kasih senyum,
Hidup dalam kasih itu dibuktikan dengan kepedulian. Saudara, saya senang satu kali waktu sudah cukup lama. Mungkin waktu saya masih sekolah, saya sering lihat kalimat begini. Rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Tapi saya sering jumpai juga kebersihan itu bagian dari iman. Soalnya kalau kita hanya membaca sekilas itu kita bingung menangkap, memahami. Tapi ketika saya coba amati di beberapa tempat yang mereka konsisten menjaga kepedulian, kebersihan, ternyata ini dampaknya luar biasa. Hari-hari ini masyarakat Indonesia diajar mau masuk rumah, masuk toko, masuk apapun, cuci tangan. Masuk kantor apapun sudah disiapkan di depan area tempat masing-masing, cuci tangan, ada sabun cuci tangan di situ. Keluar aktivitas dari tempat itu, kita pun samperin lagi wastafel, cuci tangan. Kemudian masuk kendaraan, pulang ke rumah, cuci tangan, ganti baju. Bahkan kalau bekerja sudah seharian, pulang ke rumah, ganti baju, dia mandi, bersihkan diri. Saudara, hari-hari ini masyarakat Indonesia diajar untuk hidup bersih. Bukan untuk dirinya sendiri. Bahkan sekarang sudah dibuat peraturan keluar rumah pakai masker. Supaya ketika kita berinteraksi di lapangan sana, kita bukan saja menjaga diri kita sendiri, tetapi kita peduli dengan kesehatan orang lain. Saya sempat baca kepedulian. Saya sering dapat SMS yang masuk dari nomor provider gugus tugas. Ya sering disebutkan begini, kepedulianmu ketika ada orang keluar rumah tidak menggunakan masker, tegurlah. Saudara, kalimat ini sepertinya biasa-biasa saja. Tapi saya melihat pemerintah pihak terkait sedang mengajar kita untuk memiliki kepedulian kepada orang lain. Saudara, kalau ini diajarkan hari-hari ini, sesungguhnya orang percaya, sesungguhnya orang Kristen sudah diajar jauh-jauh hari sebelumnya. Ketika gereja mula-mula, ketika cara hidup orang percaya di abad pertama, mereka hidup dalam kasih, dibuktikan sehati sejiwa. Tetapi lebih lanjut, ada korban dan kepedulian dengan orang lain. Amin. Saudara, mari ini menjadi lifestyle hidup kita sekalian, menjadi gaya hidup orang Kristen. Sehati, sejiwa, kita peduli, kita mau berkorban. Apa yang bisa kita kerjakan? Saudara, saya bersyukur di beberapa tempat, kalau saudara perhatikan keliling daerah manapun, apalagi mungkin ada Bapak Ibu saudara yang memang kerjanya di lapangan, dalam pengertian di jalan, keluar dari satu daerah ke kota lain, mungkin bekerja seperti itu. Saudara akan temukan daerah-daerah tertentu yang sangat-sangat signifikan perubahannya. Saya sempat melihat di YouTube ada sebuah perumahan, kemudian gangnya tidak terlalu lebar, tetapi gang di sepanjang perumahan itu dibuat desain cat, saya nggak tahu apa namanya itu, tetapi seperti kayak 3 dimensi gitu. Apa itu? Bukan abstrak ya, hiasan. Jadi anak-anak bermain di situ tuh ada gambar air di lantai, jadi dia sepertinya kayak ada di kolam tarik. Kemudian ada ikan dan lain sebagainya. Saya lihat itu desa bagus sekali. Kemudian tidak ada orang di situ pegang gadget dan lain sebagainya. Nah, saya nggak ngerti apakah ketika di shoot memang kondisinya begitu, apa menjadi lifestyle dalam keseharian. Jadi semua anak-anak bermain
dengan permainan-permainan masa dulu. Ada yang main kelereng, ada yang main pakai karet, ada yang main pakai tali panjang kemudian diputar-putar begitu, ada yang loncat dan sebagainya. Ibu-ibu bergerombol di sana ngobrol, bapak-bapaknya juga. Kemudian ada banyak permainan, saudara. Saya melihat itu luar biasa, kekompakan, kebersihan daerah itu. Saudara, hari-hari ini itu sedang marak dikerjakan. Bahkan muncul desa terbaik, muncul penghargaan-penghargaan, mungkin kota terbaik, penanganan COVID-19 yang terbaik, itu mulai didengungkan di mana-mana. Saudara, saya menangkap itu. Ini kegerakan kepedulian sesama. Menjadi ironis kalau orang Kristen masih ribut. Menjadi ironis sekali kalau gereja satu dengan gereja yang lain gontok-gontokan, hanya berebut jemaat. Saya mau sampaikan, siapapun Anda yang bersama-sama ikut live streaming ini, mari tingkatkan kepedulian kita, layani Tuhan sebaik mungkin. Tuhan rindu hidup kita hidup dalam kasih. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-33, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara, ketika saya coba cari tahu kata kuasa, ternyata kata kuasa itu sama kata yang dipakai dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Yesus berkata begini ketika murid-murid bertanya Tuhan. Di ayat-ayat sebelumnya Kisah Para Rasul pasal pertama, murid-murid bertanya, Tuhan, kapan kau akan memulihkan Israel? Tuhan, kapan kau akan memulihkan kami? Yesus berdialog dengan murid-muridnya dan menjawab begini. Menjawab pertanyaan murid-murid, waktu kapan itu kau gak perlu tahu. Tetapi perhatikan baik-baik. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Kata kuasa sama di ayat yang ke-33 di sana dikatakan, dan dengan kuasa yang besar. Dari kata dinamit, ada muncul istilah dinamit. Dinamit itu satu benda yang punya daya ledak dan efeknya itu imbasnya, radiusnya bisa kita ukur. Dinamit dengan kekuatan seberapa, begitu diledakkan, kalau mau merobohkan sebuah gedung bertingkat sekian, maka harus ditanam dinamit di beberapa tempat, kemudian diledakkan, maka gedung itu akan runtuh ke bawah. Itu cara meruntuhkan beberapa gedung-gedung yang mungkin akan direnovasi, dibuat, dibangun ulang dan sebagainya. Saudara, kalau kita melihat di situ berarti ada daya ledak yang luar biasa. Dan Anda dan saya ketika kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, kita punya daya ledak yang luar biasa. Bukan untuk memporak-porandakan orang-orang di sekitar kita, bukan. Tetapi daya ledak yang memberi pengaruh baik, membawa kesaksian. Dan apa yang terjadi? Para rasul dengan kuasa yang besar itu, mereka memberitakan kabar tentang kebangkitan Yesus Kristus. Saudara, orang Kristen hari-hari ini selama pandemi COVID-19, Anda dan saya bukan jadi pecundang, tapi Anda dan saya harus memiliki keberanian. Kabar kesaksian tentang Kristus Yesus diceritakan, disaksikan kepada banyak orang. Saya bersyukur minggu lalu saya sempat kutip. Saya bersyukur media sosial hari-hari ini semua akun muncul kata puji Tuhan, haleluya. Kata puji Tuhan, haleluya. Beberapa waktu-waktu yang lalu, mungkin puluhan tahun lalu, belasan tahun
tahun lalu, beberapa tahun lalu, itu sungguh-sungguh sulit. Orang Kristen ngomong haleluya itu takut. Orang Kristen pergi ke rumah makan, mau makan di situ, berdoanya itu dibatin. Sampai-sampai tak terdengar, langsung lahap makan. Ketika ditanya kok nggak doa, lupa. Tapi sekarang orang Kristen di mana-mana tidak perlu malu dan takut. Haleluya! Itu teriak di mana-mana. Puji Gusti. Gusti Yesus, saya Gusti Yesus suruh wilujeng. Itu semua akun saya lihat. Mau di akun A, B, C dan seterusnya. Semua anak-anak Tuhan dengan keberanian tanpa malu-malu lagi. Saya kecil dulu itu kalau teman-teman saya tahu saya Kristen takut malu. Zaman saya SD itu tahun 80 sekian, saya nggak perlu sebut 8 sekiannya, tapi tahun 80-an itu kalau ketemu teman-teman Kristen ya mati di penteng, itu takutnya luar biasa, sampai saya takut ketemu siapapun. Tapi bersyukur Tuhan ajar waktu itu adik kandung saya persis meninggal. Dan saya tahu adik saya meninggal dikuburnya tidak di penteng. Kemudian saya bertumbuh, masuk SMP, SMA, kuliah, dan sekarang jadi hamba Tuhan. Saya bolak-balik melayani ibadah penguburan sampai hari ini. Saya sebagai pendeta pun kalau mengubur anak-anak Tuhan yang sudah dipanggil Tuhan, tidak pernah saya penteng. Sekarang kesaksian di mana-mana. Amin. Posting resep makanan, kalimat di bawahnya, puji Tuhan, haleluya. Posting menu tertentu, posting produk tertentu, kalimat di bawahnya, komen-komennya kan mulai muncul. Zaman dulu orang Kristen takut untuk komen, nanti ketahuan Kristennya, namanya pun disamar-samarin. Saya nggak perlu sebut nama samaran, nanti takut bagaimana. Kadang-kadang disamarin di sana. Karena apa? Ketahuan Kristen nggak enak. Tapi saya bersyukur hari-hari ini dampak COVID-19, berita tentang Kristus Yesus Tuhan bisa diakses dengan sangat mudah. Tadi sebelum ibadah saya persiapkan, saya cek HP saya buka untuk live streaming, muncul di situ pendeta sudah ibadah dari jam 6 dan sedang khotbah, didengar di mana-mana. Saya sering guyon sama istri di rumah kalau sudah siang, cek akun gereja kita, baik FB yang saya pakai untuk live streaming, kemudian IG saya cek viewernya, yang komen berapa. Begitu saya lihat pendeta-pendeta top di Indonesia, viewernya yang ikut gabung itu 3.000, paling sedikit 1.000. Saya suka guyon sama istri, bersyukur kita 10%-nya, sama 1.000 kita 100, enggak apa-apa. Sama sekian kita cuma dihitung. Karena itu kadang-kadang saya suka perhatikan, yuk jemaat gereja GBI Soki, gereja sudah memberikan saran untuk pengembalaan. Memang kita belum bisa berinteraksi langsung. Mungkin ada memang kendala beberapa yang kontak saya, Pak, saya nggak punya Facebook, Pak, saya nggak punya IG dan lain sebagainya. Tapi kita tetap doakan mereka yang punya box, sekali-kalilah mampir nengok fasilitas GBI Sokit. Saya senang ada hamba Tuhan, kemarin saya sudah kutip, saya percaya Alkitab, saya cinta Alkitab. Saya mau rubah statement itu. Saya orang Sokit, cinta Sokit.
Amin. Amin. Yang di rumah amin. Kalau Anda orang sakit, cintai sakit. Itu bentuk kepedulian kita. Dan saya percaya saudara bisa bersaksi dimanapun. Sekarang lihat kanan kiri di rumahmu yang ada bersama-sama di tempat ini, bisa lambaikan tangan, katakan begini: hidup dalam kuasa Tuhan. Amin. Haleluya. Hidup dalam kuasa. Saya percaya kita semua dalam tuntunan dan berkat perlindungan Tuhan. Kita taati pemerintah, kita taati aturan yang ada. Saya berdoa gereja kita akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Saudara, saya banyak diskusi dengan beberapa teman. Mereka di tengah-tengah situasi pandemi ini, sampai hari ini Tuhan tetap bekerja secara ajaib dan dahsyat. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami diajar kembali oleh kebenaran firman-Mu. Kami boleh meneladani anak-anak-Mu di abad-abad pertama. Mereka sungguh hidup dalam kasih sehati sejiwa, bahkan mau berbagi. Mereka tidak hidup dalam sebuah pemahaman semua itu milikku semata-mata. Tetapi ketika kami harus berbagi, mungkin berbagi perhatian, berbagi tenaga, berbagi pikiran, bahkan kalau sampai pun kami berbagi sesuatu, biarlah itu lahir karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Dan kami diajar untuk kami hidup dalam kuasa yang besar. Dunamis. Ada kuasa dari Roh Kudus yang menjadikan kami berdampak bagi orang-orang di sekitar kami. Hidup kami menjadi kesaksian. Pekerjaan rumah tangga kami, usaha kami di tangan kami hari-hari ini dan ke depan. Kami percaya Tuhan akan membuat perbedaan. Tuhan memampukan kami untuk mengelola. Tuhan memampukan kami untuk mengusahakannya dengan maksimal. Dan kami tahu ketika kami mengandalkan-Mu, kami melakukan bagian kami. Sama seperti Isa di tengah-tengah waktu kemarau kelaparan yang berkepanjangan, Isa menabur dan tuayan luar biasa. Itu yang kami lakukan hari-hari ini Tuhan. Di tengah-tengah pekerjaan kami, usaha kami, rumah tangga kami, kehidupan kami, kami hanya percaya penuh. Ketika kami hidup dalam kuasa-Mu, maka akan terjadi perkara-perkara yang besar. Karena itu kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu GBI Sokit di tempat ini. Yang kami kerjakan hari-hari ini, usaha pekerjaan kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, semua dalam berkat naungan perlindungan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan memberkati secara maksimal. Kami tahu Engkau turut bekerja dalam segala hal yang kami kerjakan. Di dalamnya kami mengandalkan-Mu. Engkau bertindak, Engkau memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu turun atas kami. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk ketua sinode GBI di Jakarta beserta seluruh staf jajarannya. Kami berdoa untuk ketua-ketua BPD yang ada di negeri ini, setiap provinsi yang ada. Kami berdoa secara khusus untuk BPD Jateng dan DIY. Kami berdoa untuk perwil-perwil yang ada di BPD Jateng, DIY, dan secara khusus perwil Barat Daya. Kami berdoa untuk setiap para pemimpin rohani kami. Tuhan memberkati setiap mereka. Kami secara khusus berdoa untuk gembala sidang kami Tuhan. Engkau memberkati gembala kami, diberikan kekuatan, kesehatan, visi Engkau terus pertajam. Biarlah kami umat terus dibawa
Makin hari kami mengikuti tuntunan-Mu. Dan Tuhan, akhirnya kami juga berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu, dari yang dewasa sampai yang dikandung, semua dalam berkat perlindungan Tuhan. Kami berdoa juga untuk seluruh sivitas akademik pendidikan yang akan dimulai besok hari Tuhan, Senin besok. Kami berdoa untuk mulai dari tingkat yang terbawah, mungkin ada di kelompok bermain playgroup TK sampai di perguruan tinggi. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih mungkin mengikuti ajaran baru melalui live streaming online dari rumah masing-masing. Kami berdoa Tuhan memberkati, diberikan hikmah. Setiap tenaga pengajar yang ada, Tuhan berikan kemampuan untuk membimbing anak-anak kami semuanya di dalam dunia pendidikan, dan mereka sekalian boleh berhasil karena Tuhan yang memberkatinya. Terima kasih Bapa, Engkau terus melihat keberadaan kami. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun di minggu ini. Dari hari minggu yang lalu sampai minggu ini, kami tidak sebut satu persatu Tuhan. Kau memberkati anak-anak-Mu, secara khusus untuk Koun yang kami ingat Tuhan, untuk Agnes Yuri, untuk Dewi Simbolon, dan juga untuk anak-anak-Mu yang lain yang kami tidak sebut satu persatu. Tuhan memberkati, diberkati ulang tahun anak-anak-Mu, ditambahkan usia minggu-minggu ini, ditambah-tambahkannya berkat, kemampuan, hikmat, perlindungan Tuhan sempurna. Akhirnya Bapak, kami tetap mengangkat hati kami. Kami memberkati Indonesia, kami berkati negeri kami, dipulihkan negeri kami dari pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa untuk tim gugus tugas, tim kesehatan, presiden, wakil presiden, seluruh staf menteri yang ada, staf DPR, MPR, TNI, Polri, Mahkamah Agama, dan semua konstitusi yang ada. Oh Tuhan, di pengadilan-pengadilan yang ada, di aparatur pemerintah yang ada dari pusat sampai daerah, Tuhan memberkati roda pemerintahan bangsa kami, diberkati negeri ini, diberkati Indonesia. Kami berdoa secara khusus untuk pasien positif COVID-19. Kami berdoa diberikan imun, diberikan kesehatan, semangat mereka melewati masa-masa kritis. Di dalam nama Tuhan Yesus dipulihkan, disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus pemulihan terjadi atas mereka sekalian. Yang mungkin masih, oh Tuhan, baru gejala dan lain sebagainya, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus dipulihkan, disembuhkan, sehat seperti sedia kala, beraktivitas, bekerja secara leluasa. Negeri kami diberkati oleh Tuhan. Akhirnya Tuhan, kami mau perkatakan, Indonesia perlu Tuhan Yesus. Indonesia perlu tangan pengasihan-Mu Tuhan. Indonesia perlu jamaah-Mu. Diberkati Indonesia, diberkati negeri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat limpah atas Indonesia. Terima kasih Bapak untuk kebersamaan kami, baik beberapa teman yang ada bersama-sama, dengan memperhatikan protokol kesehatan kami ada di tempat ini. Dan juga kami berdoa untuk teman-teman yang mengikuti live streaming di rumah, di tempat masing-masing. Tuhan memberkati kami sekalian. Setiap korban-korban persembahan syukur kami sepanjang minggu ini, Tuhan yang memberkatinya. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tangan kita. Di rumahmu angkat kedua tanganmu, angkat pengharapanmu, tujukan kepada Yesus Kristus. Dialah sumber segalanya. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus Tuhan, penyertaan tuntunan urapan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Dia datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Dari yang dewasa sampai anak yang dikandung, semuanya diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, mari sama-sama kita katakan amin. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.